Pangan Jali Umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Apakah ada yang tidak hadir? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Semua hadir. Semua hadir, Bu. Ya, bagus sekali semuanya hadir ya hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ada dua. Yang pertama, anak diharapkan dapat menjelaskan fungsi organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan dengan benar. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Saya, Ibu. Ya, silakan Ovi. Jadi sistem pencernaan adalah proses memasukkan, menyimpan makanan secara sementara, mencerna secara fisik dan juga kimiawi, setelah absorpsi dan juga defekasi, Ibu. Ya, bagus ya, Ovi. Kemudian Ibu juga bertanya lagi kepada anak-anak semua, ketika kalian tidak sarapan, kenapa kalian itu mendengar bunyi kerucuk-kerucuk dari perut? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskannya? Baik, tidak ada yang angkat tangan. Mungkin Nak Restu bisa bantu Ibu? Mohon izin, Ibu. Jadi itu sebagai tanda bahwa perut kosong, Ibu. Ya, betul sekali ya Nak Restu. Apakah itu saja? Mungkin ada jawaban dari anak-anak yang lain? Ya, silakan. Nak Siska. Adalah dari gerakan perut ibu. Ya, bagus ya Nak Restu dan Nak Siska. Jadi sebenarnya perut selalu menghasilkan suara karena terdapat gerakan yang dilakukan oleh organ dalam perut. Jadi ini bisa saja terjadi saat ada ataupun tidak ada makanan di dalam perut. Jadi suara yang dihasilkan perut adalah dari gerakan organ-organ pencernaan di perut seperti lambung, usus halus, dan usus besar. Jadi gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang tidak disadari dan langsung diatur oleh otak. Nah, baik kita lanjutkan pada materi kita hari ini. Jadi sistem pencernaan manusia itu memiliki fungsi baik Nak, mohon maaf tadi Ibu terkendala sinyal. Jadi Ibu lanjutkan. Jadi sistem pencernaan itu memasukkan, menyimpan makanan sementara, kemudian mencerna secara fisik dan kimiawi, absorpsi, dan defekasi. Jadi sistem pencernaan itu dibangun atas organ-organ seperti mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan juga usus buntu. Selain itu, sistem pencernaan dibantu juga oleh kelenjar lidah, hati, dan kelenjar pankreas. Nah, di sini macam-macam proses pencernaan manusia terdiri dari dua. Jadi makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh ya Nak. Jadi melainkan melalui dua macam proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis dan juga pencernaan secara kimiawi. Nah, untuk pencernaan secara mekanis sendiri, yaitu proses pencernaan yakni dengan cara
mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Jadi proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis. Sedangkan untuk proses pencernaan secara kimiawi menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Jadi fungsinya itu adalah merubah atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Nah, sekarang Ibu akan bertanya pada anak mengenai gangguan apa yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Baik, Ibu akan memberikan waktu berpikir kurang lebih 2 menit ya, Nak. Silakan anak bisa diskusikan dengan temannya juga. Silakan, Nak. Baik, karena waktu sudah cukup, ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan? Baik, karena tidak ada yang angkat tangan, Ibu tunjuk saja. Coba Nak Putri bisa bantu Ibu. Baik, jadi untuk gangguannya dari pengalaman saya itu, gangguan dari pencernaan itu ada diare, kemudian sembelit, dan luka lambung, Ibu. Ya, bagus Nak Putri. Mungkin anak yang lain bisa melengkapi dan menjelaskan bagaimana bisa terjadinya gangguan tersebut. Ya, silakan Nak Gita. Ya, terima kasih Nak Gita, betul sekali yang dijawab oleh Nak Gita. Kemudian apa ada yang mempunyai jawaban lain? Saya Ya, silakan Nak Siska. tukang lambung, jadi kita pertahanan susah dan menekan bagian kecil dari lapisan pertahanan. Dari kegiatannya akan menjadi penyakit yaitu tadi. Iya, benar sekali ya Nak Siska. Ada yang bisa menambahkan jawaban untuk gangguan lain pada sistem pencernaan? Saya, Bu, Ya, silakan Nak Liza. gangguan lain pada sistem pencernaan yaitu periodontitis merupakan peradangan pada selaput perut. Gangguan lain adalah salah cerna akibat makan makanan yang merangsang lambung, seperti alkohol dan cabai yang mengakibatkan rasa nyeri yang disebut dengan kolik. Sekian, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Nak. Jawaban anak tepat sekali. Jadi baik Nak, sekarang silahkan anak mengerjakan LKS yang telah Ibu berikan di grup WA. Jadi Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silahkan Nak dikerjakan. Baik, karena waktu sudah cukup, silahkan dikumpulkan. Ya, baik Nak, ini sudah terkumpul semua. Ya, jadi Ibu akan melihatnya dulu ya sebentar. Ya, baik Nak, Ibu sudah melihat pekerjaan anak, dan Ibu juga akan memberikan catatan kecil pada pekerjaan masing-masing. Jadi pekerjaan anak sudah bagus-bagus, namun di sini Ibu ingin salah satu dari anak menyampaikan pekerjaannya. Ibu minta tolong kepada Nak Putri untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silahkan Nak.
Oh, baik Ibu. Jadi sistem pencernaan makanan itu pada manusia terdiri dari beberapa organ, di mana berturut-turut itu dimulai dari yang pertama rongga mulut, kemudian esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian pencernaan makanan itu terjadi secara kimiawi pada usus halus, di mana sifatnya itu bersuasana basah. Prosesnya itu yang pertama, makanan yang berasal dari lambung itu akan bersuasana asam, kemudian dinetralkan oleh bikarbonat dari pankreas. Kemudian makanan yang kini berada di usus halus itu akan dicerna sesuai kandungan zatnya. Makanan dari kelompok karbohidrat akan dicerna oleh amilase, pankreas menjadi disakarida. Disakarida kemudian diuraikan oleh disakaridase menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Kemudian glukosa hasil pencernaan kemudian diserap usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Kemudian makanan dari kelompok protein setelah di lambung itu akan dicerna menjadi pepton. Maka pepton akan diuraikan oleh enzim tripsin, kimotripsin, dan erepsin menjadi asam amino. Asam amino ini kemudian diserap oleh usus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Nah, makanan dari kelompok lemak itu pertama-tama akan dilarutkan atau diemulsifikasi oleh cairan empedu dan dihasilkan cairan empedu ini dihasilkan oleh hati menjadi butiran-butiran lemak atau droplet lemak. Nah, droplet lemak ini kemudian diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol kemudian diserap usus dan diedarkan menuju jantung oleh pembuluh limfe. Sekian Ibu hasil pekerjaan saya. Terima kasih. Baik, Mak. Terima kasih, Mak Fitri. Pekerjaannya sangat bagus ya. Dan anak yang lain juga sudah bagus pekerjaannya. Ditingkatkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, apa ada yang belum dimengerti terkait pembahasan kita hari ini? Ibu, sudah Ibu. Ya, terima kasih. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu minta bantuan kepada Nak Restu untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Pada Nak Restu. Baik Ibu, jadi mohon izin untuk menyimpulkan yang pertama yaitu sistem pencernaan merupakan proses memasukkan, menyimpan makanan serta mencerna secara fisik dan kimiawi, kemudian absorpsi dan defekasi. Kemudian selanjutnya sistem pencernaan ini dibangun atas organ-organ itu seperti mulut, kemudian ada faring, ada esofagus, ada lambung, usus halus, usus besar, dan usus buntu. Selain itu juga dalam sistem pencernaan ini dibantu juga oleh kelenjar ludah, hati, dan kelenjar pankreas. Selanjutnya dalam proses pencernaan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada pencernaan secara mekanisme dan secara kimiawi. Secara mekanisme yaitu merupakan proses pencernaan yaitu dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil, yang dimana dalam proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis, misalnya seperti pada saat mengunyah makanan di dalam mulut atau gerakan beremas-remas. Kemudian selanjutnya yaitu untuk proses pencernaan secara kimiawi, yaitu merupakan proses yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh, yaitu untuk fungsinya itu sendiri merupakan sebagai transformasi bentuk makanan yang awalnya besar kemudian dibentuk lagi menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Kemudian dalam hal ini juga bentuk kimiawi tubuh ini salah satunya yaitu enzim. Kemudian selanjutnya mengenai gangguan itu pada sistem pencernaan makanan ini juga dapat disebabkan oleh pola makanan yang salah. Kemudian juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan kelainan alat pencernaan lainnya. Kemudian di antara gangguan-gangguan itu juga ada diare, kemudian ada sembelit, kemudian juga selanjutnya ada tukak lambung, ada peritonite, ada kolek, ada juga infeksi usus buntu. Sekian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Nak Restu sudah menyimpulkan dengan baik. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sebelum mengakhiri kelas, Ibu akan memberikan tes kecil kepada anak.
Jadi Ibu sudah mengirimkannya di grup WA. Silahkan dikerjakan. Baik, Nak, karena waktu sudah habis, jadi silahkan anak untuk mengumpulkan pekerjaan anak masing-masing. Dan pertemuan kali ini Ibu tutup dengan doa. Jadi sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, Nak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman. Bila ada yang ingin memberikan komentar, dipersilahkan. Baik, jadi mohon izin untuk menyampaikan komentar sedikit mengenai dari Febri. Nah, tadi dari waktu itu sudah tepat ya, di catatan saya itu 15 menit 32 detik. Nah, jadi untuk komponen-komponen yang ada pada kali ini itu sudah dikeluarkan ya. Kemudian untuk vokal itu sudah jelas, dan juga untuk senyum tadi sudah juga saya lihat ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.